Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Allah kita, Allah yang sangat baik, yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia selalu menolong kita apapun keadaannya. Dia sanggup menolong kita di dalam keadaan yang tersusah dan tersulit sekalipun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam khotbah perdana saya ini. Saya mau sampaikan kepada kita, dan saya mau bacakan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam Markus pasal 4 ayat 39 dan ayat 31. Markus pasal 4 ayat 39 dan ayat 30 sampai ayat 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan dalam Alkitab kita begini: Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak tantangan, dalam banyak persoalan, dalam banyak masalah yang kita hadapi, sering sekali satu hal yang selalu mendominasi kehidupan kita, yaitu kepanikan. Hampir di dalam semua keadaan yang sulit, yang masalah datang tiba-tiba dalam kehidupan kita, sering sekali yang mendominasi hanya satu ini saja, yaitu kita menjadi panik menghadapinya. Kita menjadi takut menghadapinya. Kita berpikir bahwa ketika masalah yang tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita, menerpa kehidupan kita, sebagai orang percaya sering sekali kita berkata begini, bahwa ini menjadi akhir yang paling tragis dalam kehidupan saya. Kehidupan saya akan berakhir di dalam sebuah masalah ini. Masalah ini akan membuat saya akan selesai. Masalah ini akan membuat saya tidak bisa lagi ngapa-ngapain, dan saya akan berakhir dengan sangat tragis sekali. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus ada selalu menyertai kita semua? Bahwa Tuhan Yesus ada untuk menolong kita semua. Bahwa Tuhan Yesus ada untuk memberkati kita semua. Bahwa Tuhan Yesus ada bukan hanya hadir dalam kehidupan kita, tetapi untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membagikan sebuah kebenaran ini. Saya akan memberikan judulnya, "Tetaplah Tenang." Mengapa kita bisa tetap tenang? Kita mungkin bertanya begini, bukankah masalah ini sangat besar sekali? Bukankah masalah ini tidak bisa saya atasi? Ya, betul. Bahwa masalah ini sangat besar sekali. Bahwa masalah ini tidak bisa kita atasi. Tapi jangan lupa bahwa Yesus ada di dalam kita. Itu menjadi penting, menjadi sebuah ingatan bagi kita semua. Bahwa masalah ini besar. Bahwa masalah ini terlalu besar. Dan bahwa masalah ini tidak bisa kita atasi. Itu benar sekali. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kita ada Yesus yang memberikan pertolongan. Bahwa di dalam kita ada Yesus yang memberikan jalan keluar, bahwa di dalam kita ada Yesus yang memberikan perlindungan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kita tidak akan pernah berakhir dengan tragis. Melainkan kita akan melainkan kemudian kita akan datang bersorak-sorak, melainkan kita datang kemudian melihat hal-hal yang ajaib dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat Alkitab kita dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai ayat 41 ini, saya coba bacakan sekali lagi buat kita semua. Dikatakan dalam Alkitab kita begini: Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Bukankah ini sebenarnya menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bukankah ini sebenarnya menjadi masalah besar dalam kehidupan kita? Sebenarnya bukan masalah itu yang besar, tapi masalah besar dalam kehidupan kita, kita menjadi takut dan tidak percaya. Padahal kita tahu sebenarnya Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Ketika gelombang datang, ketika badai datang, ketika topan datang, murid-murid Yesus menjadi takut. Mereka bilang begini, "Kita akan mati semuanya. Termasuk Tuhan juga akan mati." Saudaraku, panik itu menjadi persoalan besar mereka. Padahal Yesus ada di situ. Ya, secara manusia kita wajar menjadi takut dan panik. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kita, itu menjadi sesuatu pegangan yang hebat dalam kehidupan kita untuk kita dapat berkata bahwa Allah mengizinkan ini terjadi bukan untuk mendatangkan celaka bagi saya, tapi saya untuk melihat bahwa Allah menyediakan bagi saya hal yang hebat dan luar biasa. Saya coba bacakan buat saudara dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan begini. Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu kehidupan yang lebih baik. Memberikan kepadamu hal-hal yang hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ada di dalam saya. Sudah harusnya kita menjadi tenang menghadapi persoalan. Saudara ada di dalam Tuhan ada di dalam saudara. Tuhan ada di dalam kita semua. Sudah seharusnya kita dapat menjadi tenang menghadapi kehidupan ini. Mengapa? Karena ternyata Alkitab kita berkata, Tuhan berkata tentang kita semua yang percaya kepadanya, "Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan-rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan." Itu luar biasa sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tenanglah. Mengapa kita perlu tenang? Sebab Yesus ada di dalam kita. Tenanglah, sebab kita ini biji matanya Tuhan. Dalam Mazmur pasal 17 ayat 8 dikatakan begini. Mazmur pasal 17 ayat 8. Mazmur pasal 17 ayat 8. Ini doa dari pemazmur. Dan saudaraku, harusnya ketika kita menghadapi masalah, harusnya kita berdoa dan berkata begini, "Aku ini biji matamu, peliharalah aku." Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Mazmur pasal 17 ayat 8. "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." Peliharalah aku seperti biji mata, dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Harusnya orang percaya harus menjadi tenang menghadapi semua masalah yang datang dalam kehidupan mereka. Harusnya orang percaya harus dapat menjadi tenang, sebab Tuhan penolong dalam kehidupan mereka. Harusnya orang percaya dapat menjadi tenang, tidak takut seperti orang lain menjadi takut, tidak panik seperti orang lain menjadi panik. Tapi harusnya orang percaya dapat menjadi tenang, sebab Allah penolong bagi mereka. Allah hadir dalam kehidupan mereka. Mazmur berkata begini kepada kita semua. Dalam Mazmur pasal 17 ayat 8.
Dikatakan dalam ayat ini, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku seperti biji mata, dan sembunyikanlah aku seperti dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku seperti biji mata, dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Tenanglah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan panik seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi takut seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa Yesus ada di dalam diri kita untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Segelas teh bersama-sama dengan saya siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.